Hai, balik lagi ke channel YouTube aku. Adakah yang merindukan suaraku? Hai teman-teman sekalian. Jadi aku memutuskan hari ini aku mau memperdengarkan suaraku kembali. So kalian yang merindukan harus tonton videonya sampai habis ya. Nah, di video kali ini aku pengen buat babka. Jadi babka ini sudah sangat populer sekali di Indonesia. Jadi ini berasal dari Polandia, dari Eropa sana. Aku lupa tepatnya bagian mana. Tapi ini biasa dibuat dalam perayaan-perayaan khusus. Jadi kalian harus tonton videonya sampai habis ya. Nah, kita langsung aja ke proses yang pertama. Di sini aku punya air putih hangat. Kemudian aku punya susu hangat. Lalu dicampur dengan 1 sendok makan gula pasir dan diaduk sampai rata. Kemudian kita masukkan ragi instan. Nah, ini diaduk sampai rata. Kemudian didiamkan sebentar. Jadi ini tujuannya untuk melihat apakah si raginya ini masih aktif apa enggak. Jadi kalau dia aktif itu nanti tandanya akan muncul buih. Jadi kalau misalnya tidak muncul buih berarti kalian harus menggantinya dengan ragi yang baru. Nah, itu kita sisihkan dulu. Kemudian kita masuk ke bahan kering. Ada tepung terigu, kemudian garam dan gula. Ini diaduk rata. Lalu masukkan telur. Ini diaduk rata lagi. Aku pakai spatula aja, kalian bisa pakai sendok kayu kalau mau. Atau bisa langsung pakai mixer kalau males pakai tangan. Lalu dimasukkan mentega atau margarin yang sudah dicairkan. Hai teman-teman, kalau misalnya kalian mendengarkan aku sangat cepat ngomongnya, kalian bisa setting ya, biar nggak terlalu cepat. Nah, ini lalu dimasukkan ragi yang sudah berbuih tadi ke dalam adonan ini, kemudian diaduk sampai rata. Nah, balik lagi ke settingan, itu ntar ada settingannya, jadi bisa di mode lambat gitu. Jadi aku yang cepat kali ini bisa terdengar lebih lambat lagi suaranya. Nah, ini langsung kita pindahkan ke meja kerja aja. Ini diulenin sampai benar-benar kalis, jadi tidak ada lagi lengket-lengket di tangan ataupun di meja kerja. Tapi kalau misalnya pakai mixer nggak usah lagi sih. Nah, ini untuk terigu kurang lebih 600 gram. Aku membutuhkan waktu menggulai ini dengan tangan kurang lebih 8 sampai dengan 10 menit. Dan nggak perlu juga pakai tenaga dalam ekstra. Jadi hanya diuleni lembut aja seperti ngucek baju. Hai kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ayo. Jadi biar afdol ketika menonton ini dan meribet ulang di rumah kalian masing-masing. Nah, setelah selesai diadon, kemudian masukkan ke dalam mangkok. Nanti ditutup pakai serbet bersih ataupun plastik wrap. Didiamkan sampai mengembang kurang lebih 20 sampai 25 menit. Nah, ini setelah mengembang kemudian dikempeskan dengan cara dipijit-pijit seperti itu dengan lembut-lembut saja. Kemudian ini kita mau menggilesnya. Jadi membuat babka ini itu kurang lebih caranya sama seperti membuat cinnamon roll. Jadi dipipihkan adonannya, kemudian diisi isiannya, lalu digulung. Nah, untuk teknik membuat babka dari yang aku cari tahu itu ada beberapa macam sih. Tapi menurut aku cara yang aku buat ini itu cara yang paling simple dan bisalah untuk dibuat oleh siapapun. Nah, ini diratakan atau dipipihkan pakai rolling pin. Kemudian aku isi dengan Nutella. Jadi ini Nutella yang sudah jadi. Aku langsung oles aja di permukaan adonannya. Untuk rasanya sendiri, babka ini macam-macam sih. Aku pernah buat yang green tea, kalian bisa cek di Instagram aku @inasofianakirana, atau bisa juga pakai cinnamon atau rasa yang lainnya. Nah, ini aku tambahin choco chip, jadi biar double triple rasa coklatnya. Lalu digulung sambil dirapatkan seperti kita membuat cinnamon roll. Kalau belum
pernah melihat aku buat cinnamon roll, kalian harus tonton dulu videonya. Nah, untuk ujungnya juga jangan lupa dikunci jadi biar nggak jebol. Lalu pada ujungnya lagi itu aku buang aja ujung kanan kirinya ya. Lalu adonannya aku bagi dua. Jadi dalam satu resep ini bisa menghasilkan 2 buah babka. Nah, setelah dibagi dua, kemudian dibagi dua lagi secara memanjang. Lalu ntar kita kepang. Nah, untuk untuk buat babka ini tekniknya macam-macam sih. Kayak yang aku bilang, jadi ada yang adonannya itu untuk prosesnya itu dibekukan dulu, di-freezerkan. Kemudian ada yang didiamkan selama kurang lebih semalaman, baru dilanjutkan dengan membentuknya. Nah, kalau yang aku buat ini itu langsung jadi aja dalam 1 hari. Dalam sekali berdiri langsung jadi gitu. Nah, ini dikepang. Jadi ini cara yang pertama dalam mengepangnya. Kedua adonannya disejajarkan dulu, baru dikepang dari atas seperti kita ngepang rambut dari atas ke bawah. Dah, ini dipastikan rapat ya mengepangnya. Kemudian masukkan ke dalam loyang yang sudah dialas dengan baking paper. Ini ukuran loyangnya aku pakai yang 20x10. Nah, kalau misalnya teman-teman di atas mau nambahin crumble atau kacang-kacangan, langsung aja taburkan di atasnya. Nah, ini untuk adonan yang kedua. Sama, ini harus dibelah dua dulu, kemudian kita kepang. Tapi cara mengepang di sini tidak seperti yang pertama tadi. Jadi ini disilangkan dulu. Jadi kalian bebas pilih, kalian rasa lebih gampang gimana untuk ngikutinnya. Nah, ini disilangkan gini, baru bagian ini bagian bawah ya. Bagian bawahnya yang dikepang, baru bagian atasnya. Jadi kalau buat baking atau masak itu jangan stres. Mana yang gampang itu yang dijalankan. Nah, ini kedua ujungnya dipertemukan. Kali-kali mereka berjodoh ya kan. Nah, sudah bertemu tuh kutub utara dan kutub selatan. Sudah cakep, sudah ditempel, sudah tidak lepas. Masukkan ke dalam loyang yang sudah dioles margarin atau mentega dan bisa dialas juga dengan baking paper. Nah, kemudian kedua adonan ini di proofing kurang lebih 40-45 menit sampai dia mengembang dan siap untuk dibakar 180 derajat Celcius kurang lebih 45-50 menit. Dan tada! Sudah selesai, sudah berwarna kecoklatan. Lalu aku oles dengan simple syrup. Pernah kan ngeliat babka yang kinclong, simmering, splendid seperti itu? Nah, itu dioles pakai simple syrup. Jadi untuk simple syrupnya kalian bisa cek di bawah di kolom deskripsi untuk resepnya. Nah, ini diolesin. Jadi biar berkilau-kilau gitu, glowing. Ya kan? Jadi yang buat glowing, kuenya juga harus glowing juga. Gimana? Gampang kan cara buatnya? Gampang dong, pasti semua bisa. Jadi ketika mengepang itu jangan ragu-ragu. Kayak ngepang rambut aja gitu. Voila, selesai juga video aku kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah berkenan mendengarkan suaraku lagi dan menonton videoku pastinya. Bagaimana ya penutupnya? Oke, sekarang aku tutup. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini dan video-video aku sebelumnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Kemudian follow juga akun Instagram aku @inasofianakirana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.